Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sore, pagi, siang bagi semua yang nonton video ini, khususnya 13 anak yang saya dampingi ya dalam persiapan administrasi lamaran pekerjaan ya, yang tadi sudah saya bikinkan grup, sudah saya joinkan semua. Lalu eh, ternyata Senin ada apa namanya job fair ya di Moklet ya, jadi harus agak ngebut kalian bikin CV-nya. Tapi saya rasa kayaknya kalian sudah bikin semua CV. Jadi di sini saya tugasnya hanya mengecek apakah CV kalian sudah benar-benar benar, apa itu, sudah benar-benar tepat atau belum gitu loh. Karena nanti yang dibaca oleh HRD atau tim rekrutmennya itu ada beberapa hal penting yang ada di CV. Dan itu kabarnya dari beberapa guru eh, mengecek CV kalian, kabarnya ada beberapa yang masih kurang. Makanya di sini saya membantu mengecek apakah sudah tepat atau belum. Oke, langsung saya share screen aja. Eh, mana? Nah, tadi sudah saya lampirkan juga ya di grup ada 3 file, yaitu yang pertama adalah contoh CV yang bagus. Ini titipan file dari Bu Ike tadi, karena beliau sudah pernah masuk di dunia kerja dan tahu juga cara-cara bikin CV dan sebagainya. Dan saya pun juga pernah beberapa kali bikin CV juga, termasuk yang terakhir CV saya ngelamar di SMK Telkom jelas. Oke, di sini yang menjadi catatan dari Bu Ika yang untuk disampaikan ke kalian, yaitu yang pertama, intinya ini ya, memperlihatkan kemampuan yang dimiliki pembuat CV. Yang kedua, menggunakan bahasa efektif, jadi nggak perlu bertele-tele, langsung to the point aja. Kalau bisa bikin kalimat itu, kalau sesuai bahasa Indonesia kan minimal ada subjek predikat gitu ya, minimal ada 2 itu. Kalau ada objeknya ya bagus juga gitu. Terus yang ketiga, biodatanya yang jelas. Terus ini saya bikin videonya cepet aja ya, karena kalian harus benar-benar cepat. Kalau misalkan yang ikut ke Moped kan deadline-nya besok malam ya, harus disubmit CV-nya ya. Makanya sebelum itu saya cek dulu ya CV dan surat lamaran kalian. Jadi surat lamaran kalian langsung aja ditujukan ke PT, salah satu PT yang dari 20 tadi, yang misalkan mau ikut Moped sih. Kalau nggak ikut Moped terserah mau PT-nya kemana, boleh PT apa tadi, Sandi, apa tadi, Sandi Sukses Abadi atau apa tadi boleh, atau pilih salah satu PT dari 20 list PT yang di share Bu Eka di grup TB tadi, silakan. Jadi sekalian saya cek surat lamaran kalian, sekalian saya cek CV-nya, biar nanti hari hanya waktu di market sudah tinggal serahkan aja, karena waktu di market kayaknya perlu hard file ya untuk yang surat lamarannya dan CV-nya juga. Oke, lanjut kembali ke sini. Data yang harus ada yaitu yang pertama tentang saya atau about me, menjelaskan tentang personal diri secara umum, biodata singkat aja, dan juga foto ya. Fotonya berwarna, terbaru, lalu kalau bisa yang senyum ya, senyum dikit, terus apa ya, kalau bisa apa tadi pesannya, yang foto terbaik lah, foto good looking tapi editnya aja nemen-nemen gitu ya, aja di filter nemen-nemen gitu ya, yang natural aja, pencahayaannya harus pas gitu ya, jangan terlalu gelap, jangan terlalu padang, jangan terlalu terang, jadi yang standar aja, yang penting terlihat dengan jelas muka kalian. Bagi yang kudungan jangan sampai tutup apanya ini, batuknya ya, agak kelihatan wajahnya ini dengan jelas, agak senyum biar menarik ya, yang good looking. Oke, yang cowok juga gitu ya, yang rapi ya, rambutnya misalkan itu dirapikan dulu, kalau udah ganteng foto. Oke, lanjut pengalaman. Nah ini ya, yang paling penting sebenarnya ini loh, pengalaman dan skill itu yang harus ada. Sebanyak-banyaknya pengalaman kamu tuliskan ya, pengalaman bekerja ini bisa kalian tulis PKL, waktu PKL itu kalian misalkan di Telkombitel gitu, kalian deskripsikan poin-poin boleh atau berupa paragraf boleh, tapi lebih enak memang bentuk poin-poin ya. Kalian deskripsikan kalian ngapain aja di PKL kemarin gitu. Misalkan mendata bla 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 atau menginput bla bla bla, pakai istilah-istilah yang saya nggak tahu pun nggak masalah, yang penting istilah teknis di pekerjaan kalian gitu ya. Itu kalian list sebanyak mungkin. Terus juga project ini juga bisa kalian tuliskan pengalaman project yang pernah kalian dapat di sekolah. Entah itu project apa kemarin sidang PKL atau project
apa sih? Apa sih namanya? Project DTP juga boleh ya. Project DTP juga boleh yang kelas 11. Pokoknya project atau pengalaman yang pernah kalian dapat waktu di sekolah kalian tuliskan semua. Gitu ya, pesannya Bu Ike gitu. Terus magang, magang PKL tadi ya. Terus kalau sudah sempat bekerja di beberapa waktu ya kalian tuliskan juga kerja di bagian apa, deskripsikan juga ngapain kerjanya gitu ya. Terus yang ketiga ini hard skill dan soft skill. Kalau hard skill ini kemampuan spesifik, misalkan kalian bisa apa ya Microsoft Office atau AutoCAD atau apa itu kalian tampilkan semua. Kalau soft skill ini semacam kayak karakter ya, kayak karakter bawaan kalian, cepat mengambil keputusan, detail dalam mengerjakan tugas atau cepat tanggap, mudah mendapatkan ide kayak gitu-gitu loh. Ya, kalau hard skill ini kemampuan kalian mengoperasikan sesuatu, baik itu bahasa, misalkan kalian bisa 10 bahasa, kalian tulis bahasa Jawa, Jawa Ngoko, Jawa halus, Kromo halus, ya nggak gitu maksudnya. Ya, pokoknya bisa bahasa Inggris levelnya apa, atau mungkin bisa Microsoft PowerPoint levelnya expert, atau medium, atau mungkin amatir, kayak gitu, beginner, itu kalian listkan juga hard skill dan soft skill. Intinya sini nih. Ya. Jadi biodatanya nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Yang penting kalian banyakkan itu pengalaman sama hard skill, soft skill. Terus tadi disampaikan juga oleh Bu Ika yaitu ada skill kompetensi siswa SMK Telkom. Jadi kalian harusnya ini kalian lampirkan juga ya, karena kalian sudah pernah dapat ya, yaitu kalau tentang fiber optik, PJAD kan ya dapat ini ya. Ini kalian listkan juga di sana ya. Kalian listkan juga itu masukkan di sini pengalaman bekerja itu boleh masukkan di pengalaman juga boleh. Terus ini juga waktu DTP-nya juga kalian listkan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian milih kelas hacker ya kalian tulis bla 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 terus ngapain aja di sana waktu di hacker itu. Nah, terus sertifikasi. Nah, selain ini tadi tambahkan juga sertifikasi ya. Kalau kalian udah di SMK Telkom minimal kalian sudah punya 3 sertifikat, 4 atau 3 ini. Ini ada sertifikat mikrotik, ada TOEIC ya, TOEIC atau TOEFL mungkin atau EPOT ya, sama aja ya, kalian lampirkan aja itu sertifikat, kalian tuliskan sertifikat EPOT bla 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 tahun berapa gitu. Terus sertifikat UKK, terus apa ini instalasi jaringan, saya nggak tahu ini ada berapa sertifikat, yang penting kalian listkan semua judul sertifikatnya yang pernah kalian dapat di SMK gitu ya, termasuk kalian pernah ikut pelatihan-pelatihan di luar SMK entah itu apa sih Digi apa atau apa itu kalian tuliskan juga ya sertifikatnya ya, kalian tuliskan juga dan kalian siapkan bentuk soft file dan hard filenya ya setiap sertifikatnya ini. Kalian misalkan punyanya hard file, kalian siapkan juga soft filenya, entah itu di foto pakai cam scanner bentuk PDF. Ya, intinya kalian siapkan soft file dan hard filenya sertifikatnya. Biasanya nanti dilampirkan gitu ya dalam bentuk soft file. Makanya kalau misalkan kalian dapatnya hanya hard file, bentukkan soft file entah itu di foto jadikan PDF pakai cam scanner juga boleh kayak gitu atau di scan pakai printer boleh, yang penting siapkan juga PDF-nya gitu. Terus yang terakhir juga link portofolio boleh ditambahkan. Ini bisa menggunakan apa jenenge kotak barcode, kok barcode QR code ya, QR code ya, ya itu yang di scan itu loh. Nah itu bisa pakai itu. Mengarahnya kemana? Boleh ke link Google Drive, kalian kalian menyimpan hasil portofolio kalian, atau boleh ke akun sosmed, misalkan akun Instagram, yang di situ ada hasil karya kalian. Nah, di sini yang tadi perlu diperhatikan, kalau di akun sosmed, pastikan sosmed kalian itu berisi foto yang genah ya, maksudnya foto yang layak untuk dilihat oleh para perekrut gitu ya. Jadi kalau misalkan belum rapi, belum genah ya tolong dirapikan dulu ya fitnya ya. Nah, atau kalian bikin IG yang khusus portofolio portofolio kalian itu nggak apa-apa gitu ya. Kan kalian pasti punya second account, third account atau 100 account terserah. Yang penting pilih satu medsos yang aktif, yang kalian cek berkala, yang kalian rutin ngupload portofolio kalian di situ. Boleh link Google Drive atau misalkan akun sosmed IG
atau yang lain selain IG, saya nggak tahu apa. Yang mungkin ya itulah terserah kalian mau ngelinkannya kemana. Boleh ke IG atau ke folder Google Drive, boleh. Tuh. Eh, untuk desainnya bebas, ya tadi kata Bu Iko bebas sebebas-bebasnya. Kalau bisa satu halaman aja, ya sudah menampilkan semuanya. Kecuali kalau misalkan pengalaman kerjanya banyak, sertifikatnya, listnya banyak, boleh lebih dari satu halaman. Nah, contohnya bukan paten ya, nggak harus seperti itu, nggak. Desainnya bebas sebebas kalian, warnanya bebas. Salah satu contohnya tadi yang dicontohkan, nah ini punyanya, ini angkatan berapa ya? Satu atau dua, saya nggak begitu kenal soalnya. Nah, punyanya Nanda di sini ya biodatanya ya ada foto jelas, terus ada nama lengkap, ada alamat singkat, ya ada nomor handphone, kalau bisa yang terhubung dengan WA, ya minimal terhubung dengan WA, ada email, oh, tadi ada email, terus about me tentang saya di sini dijelaskan saya lulusan Komda jurusan bla bla bla, terus ya tentang personalmu lah secara umum, secara garis besar gitu ya, punya kemampuan apa, punya kelebihan apa gitu ya, kelebihanmu tulis di sini gitu ya, kelebihanmu tulis di sini. Terserah bebas. Pakai bahasa yang efektif ya. Kalau ada kata yang bisa dihilangkan, tapi kalimatnya itu dibaca masih enak ya hilangkan aja. Ya intinya jangan bertele-tele gitu ya. Jadi nanti CV yang kalian setor ke saya itu nanti akan saya coret-coret ya, atau saya kasih komen, saya edit. Nggak saya edit sih, saya kasih komentar kurangnya apa, tambahnya apa kayak gitu. Terus di sini dia menampilkan, nah ada hard skill, ada soft skill, boleh di model list seperti ini. Tapi kayaknya memang eh, lebih enak, tadi katanya Bu Iko dan Pak Pipin juga, katanya lebih enak kalau modelnya CV itu seperti list-list kayak gini ya, list atau poin-poin. Itu lebih lebih mengarahnya nanti ke sistem ya, karena ini nanti biasanya yang baca itu sistem. Atau mungkin kalau di model kayak apa sih namanya tadi, CV ATS atau apa gitu, atau kalau di model kayak gini, ini kalau nggak salah dari LinkedIn ya. LinkedIn di download itu kalau nggak salah. Saya dulu pernah soalnya. Seingat saya ini modelnya dari LinkedIn ya. Kalau kalau salah tolong direvisi ya. Saya sudah lama gak buka LinkedIn saya. LinkedIn saya dulu tak isi banyak terus tak tak ekspor nih. Tak download resume-nya itu berlembar-lembar, 4 lembar sampai, dan ingat saya modelnya seperti ini jadinya gitu loh. Dan nanti memang arahnya CV itu beberapa perusahaan memang mintanya yang seperti ini. Jadi ada poin-poin list, ada skill. Nah, di sini skill ini ada technical skill, ini hard skill, dan juga ini hard skill ya, kayak gini hard skill. Terus ini hard skill semua ini kayaknya ya, hard skill semua. Kalau soft skillnya mungkin dia dimasukkan di sini soft skillnya. Nah, gitu. Terserah, yang penting ada skill kalian. Ada pengalaman kerja, kalau punya pengalaman organisasi bisa dilampirkan juga, gitu ya, bisa dilampirkan juga. Pendidikan juga boleh, tapi nggak usah panjang-panjang, karena mungkin kalau latar belakang pendidikan ya cuma Komda doang kan ya, biasanya kalau yang dilampirkan di pekerjaan itu latar belakang pendidikannya itu minimal SMA doang gitu, SMA sampai S1 S2 kalau udah S1 S2, kalau kalian ya cuma SMK ini aja cukup ya. CTP bolehlah dilampirkan, nggak terlalu wajib sih kalau ini, tapi kalau dilampirkan pun nggak apa-apa kalau cukup ya. Yang penting itu ini loh, pengalaman kerja, skill, sama organisasi kalau ada. Sertifikat ini wajib dilampirkan ya, wajib di list ya, wajib di list sertifikat bla 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 bla. Nah, ini yang maksud saya tadi adalah link portofolio. Ini QR code ya namanya ya. Oh sih, kalau barcode yang garis-garis ya. Ini QR code ya. Nah, kalau bisa ini diarahkan ke sosmed kalian yang punya isinya portofolio atau ke link Google Drive, ya nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau mau format gini ya nggak apa-apa, boleh. Kayaknya lebih enak ini ya, bisa jadi satu halaman, nggak apa-apa, boleh. Karena CV saya dulu ya kayak gini modelnya, tapi udah hilang. Makanya saya nyari, kena virus jadi kena install ulang, hilang CV saya. Nggak masalah. Oke, hard skill di sini contohnya Office, intinya tentang apa ya, operasional aplikasi ya, mengerjakan aplikasi tertentu itu kalian kalian tuliskan di situ.
Terus soft skill-nya ini kemampuan kalian secara karakter kalian ya, kayaknya karakter itu yang spesifik ya. Jangan yang umum, baik hati, tidak sombong, suka menabung, bukan gitu. Yang spesifik banget, yang kalian banget gitu loh. Terus organisasi, nah ini boleh ditampilkan. Nah ini yang penting, work experience, pengalaman kerja. Nah di sini kebetulan kayaknya kalau nggak salah dia si Sopo ini tadi, si Nanda ini di retail, Telkom Retail, PKL-nya ya. Terus di sana di bagian divisi data manajemen, nah ngapain aja dideskripsikan dalam bentuk list-list kayak gini. Nah itu. Terus, oh ini kayaknya ini pas lulus ini ya, udah pas lulus terus sempat magang di situ 3 bulan. Nah itu gak apa-apa kalau kalian sekarang sudah dapat kerja atau mungkin magang atau training, lampirkan juga, tuliskan juga maksudku. Nah itu. Background pendidikan, nah ini kan dia mengamankan SMP, nggak apa-apa. Di sini dia juga menuliskan pernah jadi anggota pengurus kelas, nah boleh dilampirkan juga. SD nggak apa-apa lah. Kalau kalau cukup 1 halaman nggak apa-apa lampirkan ini. Sertifikat, nah ini EVA, PKL, Mikrotik, TOEFL atau TOEIC, magang, dan yang terakhir kontak ya. Informasi kontak ini biasanya sih di atas ini. Ya terserah sih boleh di bawah. Atau yang bawah ini kalian kasih QR code tadi yang mengarah ke link portofolio juga boleh. Ini kan kedua belan ya, nomor WhatsApp dan HP kan di sini juga ada. Jadi cukup sekali aja. Itu ya. Intinya sesimpel mungkin, se apa ya? Simpel, padat, berisi gitu ya. Simpel, padat, berisi dan jelas pengalaman kalian apa aja, skill kalian apa aja, sertifikat kalian apa aja gitu. Terus secara umum personal kalian tulis di sini. Gitu ya. Intinya gitu. Itu tentang CV. Semoga jelas ya. Semoga jelas. Kalau ada yang ditanyakan di grup gak apa-apa atau Jabri ya boleh. Terus terkait surat lamaran. Nah, itu tadi loh. Kenapa saya suruh nganu surat lamaran juga? Karena kadang kan mana sih? Nah, kadang kan uh, beberapa perusahaan minta ngirim lamarannya itu online gitu. Nah, saat mengirim via email ya, biasanya kan seringnya via email. Biasanya yang diminta perusahaan itu kalau nggak online ya offline. Kalau offline biasanya ditaruh di amplop coklat itu ya hard file-nya terus dititipkan di perusahaannya atau dialamatkan dikirim langsung ke perusahaannya. Tapi biasanya cenderung di beberapa waktu terakhir ini seringnya online gitu. Jadi kalau online itu via email biasanya, via email ke HRD-nya. Dan hati-hati ya nanti kalau misalkan ngirim ke perusahaan, lihat tujuan emailnya. Kalau bisa emailnya yang valid ya. Biasanya kalau perusahaan yang nasional, multinasional itu emailnya itu @perusahaan.com gitu ya atau perusahaan.co.id gitu, enggak gmail.com ya, bukan email gratisan biasanya kalau dari HRD perusahaan yang benar gitu ya. Jadi kalau @nya gmail.com itu harus harus kalian cross check bener-bener lagi, bener lagi alamat HRD kok pakai Gmail gitu ya. Biasanya alamat HRD atau tim rekrutmen itu @nya itu @nama perusahaan atau @website perusahaannya gitu ya. Misalkan @samsung.com atau @smk Telkom SDA SCH ID. Nah, itu biasanya kayak gitu. Gitu ya. Terus, nah, saat mengirimkan lamaran, eh, surat lamaran kalian boleh kalian lampirkan, tapi kopaslah di bodinya ya. Kopaslah di sininya. Jadi nggak hanya langsung dilampirkan surat lamaran dan CV dan syarat lain, tapi lampirkan juga. Jadi isinya surat lamaran. Ini misalnya punya Dinda itu tak download belum sih? Belum. Misalkan minta download ya. Sekalian saya cek ya. Kepada HRD bla bla bla, oke dengan normal, ya wis bener, oke lamaran nama, oke oke oke. Magang di bagian oke oke, tuliskan pengalaman singkatmu di situ. Nah, boleh. Terus beberapa dokumen, oke, boleh, aman. Nah, boleh, bagus. Ini sudah bagus ya, surat lamarannya. Nah, yang mungkin masih lupa, kopas ya. Kopaslah ini semua, jebret. Kalian taruh di
apa ini namanya, kolom komposnya ini loh. Misalkan saya mau ngirim ya. Nah, ini kompos. Nah, ini to-nya alamatnya HRD-nya itu ya. Subjeknya judul misalkan lamaran Nova gitu. Lamaran Nova untuk bagian apa. Ini biasanya ditentukan loh. Biasanya di lowongannya itu dituliskan tulis subjek misalkan divisi apa itu biasanya ditentukan. Nah, di sini kalian kopas di sini. Nah, kalian kopas surat lamarannya tadi di ini. Nah, gini ya. Kalian kopas, kalian rapikan ya. Misalkan ada yang berenjat-berenjat ini kalian rapikan ya. Terus kalian lampirkan juga surat lamarannya, terus lampirkan CV-nya dan syarat-syarat yang lain baru desain gitu ya. Jangan kosongan gini gitu ya. Gitu. Oke. Nggak apa-apa ini contoh. Terima kasih Nova ya udah ngirim pertama kali. Wih, cepet banget pas satset. Tadi bahkan siang habis diumumin Pak Pipin langsung ngirim pas waktu saya Jumatan. Oke, terima kasih Nova. Eh, itu ya lain kali kalau mengirimkan di bagian ininya kamu kopas juga ya surat lamarannya, isi surat lamaran kamu kopas di sini gitu ya. Nah, itu. Oke, terus kembali ke CV. Nah, itu ya. Boleh membuat kayak gini, bikinnya pakai apa terserah. Bisa pakai Word atau mungkin cari di Canva ya, kan bisa ya. Cari di Canva, kalian tinggal ngedit aja kan bisa sesuai itu kalian. Kan kalau di Canva kan udah satu halaman kan ya, tinggal convert ke JPG atau PDF atau kalian save projectnya di Canva biar bisa diedit lagi nggak masalah. Sekarang kan udah canggih. Template-nya ya kalian cari template-nya, terserah warnanya apa. Yang penting tulisannya terlihat jelas, nggak usah kalian model tulisan model Arial atau Times New Roman atau Tahoma, yang penting mudah dibaca gitu ya. Nggak usah kalian model, nggak usah kode gede, nggak usah kalian ornamen-ornamen, nggak usah. Yang penting jelas gitu ya. Semoga jelas ya. Itu aja ini nanti saya share, tolong diperhatikan. Dan selamat bikin CV, dirapikan CV-nya, perbanyak pengalaman pengajar, perbanyak pengalaman kerjanya, dan juga sertifikatnya lampirkan, skill-nya kalian tambahkan, gitu ya. Oke, nanti saya cek. Besok ya, besok kan deadline-nya. Sebelum jam pagi lah kalau bisa ya, maksimal besok pagi, biar siang saya bisa cek, terus malamnya kalian submit ke mana tadi, ke Moklet ya, ke linknya Moklet itu kalau misalkan ada yang ikut Moklet, kalau nggak ikut Moklet ya nggak apa-apa sih, slow aja gitu. Oke, terima kasih. Eh, Semoga mudeng ya. Kalau ada yang nggak mudeng, Jabri boleh atau di grup tanya nggak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Good luck ya, semangat ya. Karena CV ini nanti akan berguna nanti. Misalkan awal-awal memang kalian tes tes tes. Awal-awal memang kita belajar dulu ke perusahaannya orang dengan cara ngelamar di sana. Nah, nanti dari info-info atau wawasan-wawasan nanti bisa kalian kalau mau wirausaha sendiri ya nggak masalah. Mending kita belajar dulu dari orang gimana sih dunia kerja itu bla bla bla, dan itu pasti butuh CV. Nah, CV menarik kayak apa itu tadi intinya pengalaman kerja, skill, sertifikat. Ya, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.